Nama Vibra diambil dari kata vibranium. Dalam cerita fiksi, vibranium merupakan jenis logam terkuat. Kartu Vibra adalah jenis kartu paling tinggi di Cimisland. Pemiliki kartu tersebut sudah pasti orang terkaya di seluruh penjuru negeri. Howard menyaga, "Aku tidak mengerti kalau orang yang habis keluar dari penjara, lalu ternyata orang tersebut bisa menjadi, entah humoris, entah kurang waras, entah tidak tahu malu. Aku tidak mengerti intinya. Kau jangan main-main di sini, Marvin." Karena sudah lama berkecimpung dalam ribawi konvensional, dia bisa menerka-nerka berapa total kekayaan milik Warner Rockton, aset, dan jumlah uang berputar di rekening perusahaan. Meskipun keluarga Rock itu mengumpulkan semua keuntungan selama 30 tahun, mereka tidak akan bisa mempunyai kartu Vibra. Bagi Howard, lelukon yang baru saja dikeluarkan oleh Marvin sangat tidak lucu. "Apa sewaktu di penjara kau sering pakai gun 4? Atau kau baru saja minum whisky? Wahai putra Rocky, jangan buat aku resah dan mengancam pekerjaanku. Mumpung masih baru, lebih baik aku antar kau keluar sekarang juga." "Pak Managa, untuk apa aku bercanda di tempat pelayanan publik seperti ini?" balas Marvin sungguh-sungguh. Wajahnya malah sangat serius dan tidak sedikit pun ada kesan main-main. Salah seorang nasabah beranjak setelah mendengar jelas percakapan mereka. Dia mendekat dan berkata, "Aku kenal bisnis kalian, keluarga Rocker. Kau pasti sudah tahu bahwa hanya ada dua orang pemilik kartu Vibra hingga saat ini, yaitu Tuan Warren Harvard dan Tuan Jackson Wilmer." Kemudian, dia langsung berlalu. Marvin mengangguk paham. Ya, dia tahu hanya dua orang itu yang memiliki kartu Vibra yang sangat terkenal. Howard menimpali, "Kau harus punya total kekayaan, baik tabungan, aset, properti, dan semuanya, minimal $1 triliun." Dia memandang remeh dan berkata, "Jika seluruh kekayaan keluarga Roth di seluruh dunia dikumpulkan, tetap tidak mencapai $1 triliun. Jadi, kau jangan mimpi ingin punya kartu Vibra. Lagi pula, untuk apa beli sepeda listrik? Marvin harus punya kartu Vibra segera jika ingin bisnis besarnya berjalan dengan lancar. Masalahnya, jika dia tidak menambahkan limit transaksi, tentu akan bermasalah nantinya. Kemarin pada saat transaksi mengakuisisi Oxy Oil saja, agak tersandar. Bagaimana mungkin pemilik kartu platinum bisa melakukan transaksi sebanyak $200 miliar? Maka dari itu, Marvin berkoordinasi dengan Tuan Alistair secara langsung untuk mempermudah proses transaksi. Pada saat itu, tidak banyak orang yang tahu, termasuk Howard si manajer pelayanan. Howard terlalu sibuk dengan hal service dan kepuasan pelanggan dan tidak banyak tahu perkara hilir mudik uang, yang apalagi sampai ratusan miliar dolar. Rupanya, wawasan si manajer masih cetek. Howard menatap penuh prihatin dan berkata agak lemah, "Aku menghormatimu sebagai teman lama dan statusmu sebagai bagian dari keluarga Rocky, tapi mohon maaf aku tidak bisa memberikan pelayanan. Dalam hal berat seperti ini, kau jelas tidak akan bisa punya kartu tersebut." Mendengar itu, Marvin hanya tersenyum tipis dan bertanya, "Berapa transaksi maksimal dalam sehari jika ingin menggunakan kartu itu?" $300 miliar. Rata-rata transaksi mereka setiap hari adalah $30 miliar. Siapapun tahu, hanya dua orang yang bisa melakukan transaksi sebanyak itu. Marvin mengangguk penuh arti. "Wow, angka yang sangat besar." Marvin berdecak penuh kagum, mengekspresikan ketakjubannya. Bisa beli satu perusahaan besar berarti angka yang sangat besar bagi orang-orang seperti kita, Marvin Roque. Baiklah, sepertinya obrolan kita cukup sampai di sini, karena aku masih banyak pekerjaan. Urusanku masih belum selesai, Howard. Hari ini juga aku harus memiliki kartu itu, jika tidak posisimu bisa terancam. Seketika Howard syok mendengarnya. "Posisiku terancam?" pikirnya. Setelah membuang mukanya, sejurus kemudian dia menatap Marvin dan berkata agak marah, "Posisiku tidak akan pernah terancam, meskipun aku mematahkan kakimu, Terori." Matanya sedikit melotot. Marvin bilang kepada Howard bahwa saat ini Tuan Alistair sedang berada di ruangannya. Jika dia mau,
tentu Tuan Alistair akan segera turun ke bawah untuk mengurus semuanya. Bahkan, orang yang menyuruh agar Marvin segera punya kartu Fibre adalah Tuan Alistair sendiri. Pada saat pembayaran kepada pihak The Oxy, Marvin tidak sepenuhnya membayar lewat transfer, sebagiannya dengan sek. Dan itu pun tidak terlangkah. Seandainya Marvin sudah berada di level Fibre, dia langsung sekali klik mentransfer sebanyak 200 miliar dolar ya. Dengan sekali klik di ponsel atau sekali gesek pakai kartu. Semua beres. Maka dari itu, Tuan Alistair menyuruh Marvin segera ke Ban untuk mengurusnya. Namun, Marvin tentu tidak ingin membuat repot sang presiden. Hanya gara-gara perkara sepele ini. Jika dia ceritakan masalah ini kepada Howard, dia juga tidak begitu paham dan tentu tidak akan percaya, sulit meman. Tapi jika beberapa saat nanti Howard masih dengan sikap arogannya, Marvin harus menemui Tuan Alistair secara langsung. Marvin menatap Howard dengan pandangan serius, lalu berkata sungguh-sungguh, "Aku datang ke sini sebagai nasabah dan ingin mengurus kartu Fibre. Bisakah kau melayaniku, Pak Manajer?" Howard menggeleng malas. "Sudah aku katakan, tidak akan bisa. Kau sudah tahu kan syarat-syaratnya. Intinya, kau harus jadi konglomerat terlebih dahulu, Marvin." Howard mendengus kesam. Capek dia ngomong sampai kering tenggorokannya. Sementara Marvin masih terpaku di sini. Seharusnya Marvin sudah pergi dari tadi. Suasana menjadi tegang. Suara Howard yang cukup besar telah menyita perhatian orang-orang. Sebagian mereka menjauh dan sebagian lagi malah ada yang pulang. Howard menyeringai kesal, "Marvin, kau lihatlah, gara-gara kau, orang-orang di sini jadi terganggu. Kau menghilangkan ketenangan, kenyahlah." Suara Howard tambah besar. Untuk kesekian kalinya Marvin menegaskan, "Aku datang ke sini baik-baik dan dengan tujuan baik. Dari awal aku masuk kau sudah menaruh curiga padaku dan sampai saat ini pun kau masih curiga. Bahkan memberikan intimidasi padaku. Karena ini adalah tugasku. Jika kau bermasalah, aku yang kena marah. Pergi dari sini." Bentak Howard dengan nada bengis. "Security, cepat bawa dia keluar." Ketika tangannya ingin dipegang, Marvin langsung mengelak. "Lebih baik jangan kalian lakukan, atau kalian akan menyesal." Gertak Marvin sembari tersenyum gitir. Alisnya agak naik ke atas sedikit. Sempat terjadi ketegangan antara mereka bertiga, sehingga kembali mengganggu ketenangan di sekitar. Howard tidak ada opsi lain kecuali memaksa Marvin untuk segera keluar. Jika bermasalah, baginya keluarga Roth tidak akan terlalu berpengaruh baginya. Howard dan security menyeret paksa Marvin melewati para nasabah yang sedang tertegun kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Marvin benar-benar membuat aksi teror? Ketika mereka telah keluar dari ban, tepatnya di halaman depan, tiba-tiba ada seorang wanita yang sangat cantik, seksi, dan populer santero Cimislan menjerit histeris. "Apa kalian berdua sudah gila menyeret Tuan Rocco? Dia adalah Etheline Wilmer."